Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera untuk kita sekalian, shalom. Saat ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merasakan tubuh yang sehat, kuat, dan tentunya kita akan gunakan untuk terus menjalani akan kehidupan ini, termasuk kita akan belajar di pagi ini. Nah, tentunya semuanya itu kita patut syukuri kepada Tuhan. Nah, adik sekalian, saat ini kita akan belajar mengenai penguatan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita masih belajar di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kemudian subtema masih yaitu subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kemudian untuk materi pembelajaran teks laporan hasil pengamatan. Jadi kita akan belajar mengenai teks laporan hasil pengamatan. Nah, adik sekalian, untuk kompetensi dasar yaitu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar atau dibaca. Nah, seperti itu adik sekalian. Oke. Nah, kita lihat teks laporan hasil pengamatan. Nah, adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan yang telah dilakukan seseorang bertujuan untuk memberi informasi kepada pembaca. Nah, itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan. Oke. Nah, apa saja isi-isi daripada teks laporan hasil pengamatan tersebut? Nah, kita harus tahu juga. Yang pertama, informasi umum. Nah, itu isinya yang pertama informasi umum. Nah, informasi yang disajikan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah kumpulan fakta, yaitu suatu bukti nyata yang terbukti kebenarannya. Kemudian yang ketiga, simpulan. Nah, suatu simpulan ini sebenarnya suatu hal yang disimpulkan atau diikatkan. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa simpulan adalah suatu hal yang disimpulkan atau diikatkan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terdapat dalam teks laporan hasil pengamatan. Oke, kita lanjut. Nah, pengertian informasi. Nah, informasi ini adalah pemberitahuan atau kabar berita tentang sesuatu yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, untuk pengertian informasi berarti pemberitahuan atau kabar berita tentang sesuatu yang disampaikan secara lisan maupun secara tulisan. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Oke. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, membaca dan memahami isi teks dengan baik. Ya, harus dibaca dengan baik teksnya sehingga bisa dipahami isinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Nah, itu kalimat utamanya. Kemudian yang ketiga, menentukan informasi yang terdapat dalam teks laporan. Nah, itu. Kemudian yang keempat, menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Nah, sekali lagi untuk ide pokok itu sama dengan kalimat utama. Nah, kita lihat pengertiannya, yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nah, di atas kalimat utama adalah gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf. Nah, sebenarnya sama pengertiannya. Oke, lanjut. Menyimpulkan informasi. Nah, ini menyimpulkan informasi berarti suatu kegiatan yang menjelaskan suatu masalah dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan pengertian daripada menyimpulkan. Nah, menyimpulkan itu berarti sifatnya mengikat. Nah, seperti itu. Jadi di sini menyimpulkan informasi suatu kegiatan yang menjelaskan suatu masalah dengan singkat, padat, dan jelas. Oke. Nah, seperti itu adik-adik sekalian langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita harus mengetahui ciri-ciri kalimat utama. Nah, kalau kita lihat dalam
ciri-cirinya yaitu yang pertama bentuk kalimat yaitu lengkap yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Ya, karena memang kalimat utama yaitu patokan untuk membangun sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga secara umum dapat dibentuk tanpa kata sambung. Ya, karena dia berdiri sendiri. Jadi dia adalah pokok ya daripada pembicaraan dalam sebuah paragraf atau pokok yang dibicarakan dalam sebuah paragraf sehingga dikatakan secara umum dapat dibentuk tanpa kata sambung. Oke. Nah, yang keempat, kalimat utama terdapat pada kalimat yang mengandung ide pokok. Ya, karena tadi sudah dijelaskan yaitu bahwa untuk kalimat utama sendiri ya sebenarnya adalah suatu ide pokok ya yang fungsinya adalah membangun ya sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat untuk jenis-jenis paragraf. Nah, kita harus tahu juga jenis paragraf ini, yaitu paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nah, yaitu ya, ada ciri-cirinya yaitu pengulangan ya, ada pengulangan kata sama atau sebagian dari kalimat pertama di kalimat selanjutnya. Kemudian yang kedua, ada kata rujukan berupa kata ini, itu, dan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat kata ganti orang yaitu ia, mereka, atau nya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang dikatakan dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Nanti sebentar kita akan memperhatikan atau mencoba lewat contoh sebuah paragraf. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keenam ya, paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu kebalikan dari paragraf deduktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf. Nah, seperti itu. Ditandai dengan ciri-ciri kata seperti yang penting, sebagai kesimpulan, ya, jadi, ya, dengan demikian. Nah, seperti itu. Itu ciri-ciri ya yang ada pada paragraf induktif. Nah, kemudian yang ketujuh, paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah gabungan daripada paragraf induktif dan deduktif. Nah, paragraf ini adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini yang dimaksud dengan paragraf campuran. Kemudian ciri-cirinya yaitu kalimat utamanya pada awal paragraf merupakan pembuka. Kemudian yang kedua, kalimat utama di akhir paragraf menekankan simpulan kalimat untuk di awal paragraf. Kemudian yang ketiga, terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf. Oke, nah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ide pokok. Nah, ini juga harus kita ketahui. Ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, cara menentukannya yaitu pertama, membaca dari keseluruhan isi teks, memahami isi teks, ya, menentukan kalimat utama, kemudian menentukan ide pokok bacaan. Nah, dalam menentukan ide pokok bacaan ini yang paling penting, yaitu yang pertama, mengurangi kata-kata yang tidak perlu dalam kalimat utama, kemudian membalikkan atau menyimpulkan kalimat utama boleh, ya. Kemudian yang ketiga, menyimpulkan isi paragraf. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh teks paragraf. Nah, kita lihat. Eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, eceng gondok dapat mudah menyebar di saluran perairan. Bagi masyarakat di pinggiran sungai, eceng gondok adalah tumbuhan parasit yang hanya mengotori sungai. Eceng gondok dapat membuat aliran sungai tersumbat.
masyarakat di pinggiran danau juga menganggap eceng gondok dapat menghalangi aktivitas mereka di danau. Jadi eceng gondok dianggap sebagai tanaman perusak lingkungan perairan. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita melihat ya dari paragraf ini ya yang sudah dibubuhi dengan kalimat yang berwarna merah ya, itu ada di bagian awal dan di bagian akhir. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana cara menentukan kalimat utamanya? Yaitu kita harus memperhatikan ya, sesuai dengan penjelasan tadi ya. Nah, kalimat utama itu kalimat yang berdiri sendiri. Nah, setelah itu akan disertai dengan kalimat penjelas. Nah, seperti itu, sehingga bisa dilihat bisa dilihat adalah kalimat utama ini kalimat yang berdiri sendiri. Nah, seperti itu, jadi sekalian. Nah, kalau kita lihat di kalimat kedua ya, eceng gondok dapat mudah menyebar di saluran sungai. Nah, itu menjelaskan kalimat pertama. Kemudian dikatakan lagi, bagi masyarakat di pinggiran sungai, eceng gondok adalah tumbuhan parasit yang hanya mengotori sungai. Jadi menjelaskan kalimat kedua. Kemudian eceng gondok dapat membuat aliran sungai tersumbat. Nah, sama ya, dia menjelaskan juga kalimat ketiga ya. Kalimat kedua dia menjelaskan. Kemudian yang selanjutnya, masyarakat di pinggiran danau juga menganggap eceng gondok dapat menghalangi aktivitas mereka juga ya, menjelaskan kalimat yang ketiga. Nah, sehingga ditarik kesimpulan bahwa jadi eceng gondok dianggap sebagai tanaman perusak lingkungan perairan. Nah, sehingga paragraf ini bisa dikatakan adalah paragraf campuran. Nah, paragraf ini karena kalimat utamanya terdapat di awal dan di akhir paragraf. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini pemisahan-pemisahannya jadi bisa kita tentukan, yaitu kalimat 1 dan kalimat ke-6. Nah, kalimat ke-1, eceng gondok dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, itu yang sebagai kalimat utama. Dan di bagian yang ke-6, jadi eceng gondok dianggap sebagai tanaman perusak lingkungan perairan. Nah, sebenarnya pengertiannya sama, hanya di bagian pertama atau kalimat pertama yaitu kalimat pembuka, sementara di kalimat ke-6 yaitu kalimat yang sudah mengandung sebuah simpulan ya, seperti itu. Oke, sehingga kita bisa menentukan kalimat utama, ide pokok dan kesimpulan seperti ini. Nah, kalimat utama tadi kita sudah ambil, yaitu terdapat di kalimat pertama dan di kalimat ke-6. Kemudian dua kalimat ini akan kita ambil satu kesimpulan ya, apa yang dibicarakan. Sehingga ide pokoknya hanya diambil dari keduanya, diambil makna yang penting. Jadi menjadi ya, eceng gondok tanaman gulma perusak lingkungan perairan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk informasi penting, eceng gondok ya bisa kita ketahui yaitu tanaman gulma. Nah, tanaman gulma ini adalah tanaman pengganggu. Nah, seperti itu. Sehingga kita ketahui, oh, ternyata eceng gondok adalah tanaman pengganggu atau gulma. Sehingga kita menarik sebuah kesimpulan, yaitu eceng gondok adalah tanaman gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Nah, seperti itu untuk menentukan sebuah kesimpulan. Nah, kita lanjut untuk paragraf selanjutnya. Nah, paragraf selanjutnya ini contoh teks paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, ini bisa kita lihat ya, adik-adik sekalian. Banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung dibandingkan menanam tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Tidak heran banyak petani memilih menanam jagung setelah pergantian musim tanaman padi. Nah, adik-adik sekalian,
kalau kita melihat untuk kalimat utamanya yaitu sudah bisa dilihat, yaitu di awal paragraf. Mengapa demikian? Karena di kalimat kedua yaitu menjelaskan kalimat pertama. Banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung dibandingkan menanam tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Kemudian dia jelaskan hal tersebut dikarenakan cara menanam jagung mudah dan lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi ini kalimat kedua yang menjelaskan kalimat pertama. Kemudian juga kalimat ketiga sama halnya, yaitu menjelaskan kalimat kedua, ya. Nah, seperti itu. Sehingga dikatakan di sini tanaman jagung dapat dipanen 3 hingga 4 kali dalam setahun. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini di kalimat selanjutnya, ya. Di kalimat keempat, ya. Di sini bisa kita lihat yaitu menjelaskan kalimat ketiga. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa tentukan bahwa kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Nah, seperti itu. Nah, seperti bisa kita lihat di sini untuk kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, bisa kita lihat kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah penjelasan dari kalimat pertama. Sehingga, ya, adik-adik sekalian, kalimat utamanya, ya, bisa kita tentukan banyak petani di Indonesia memilih untuk menanam jagung dibandingkan menanam tanaman lain sebagai alternatif tanaman padi. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Kemudian kita cari informasi penting, ya. Informasi pentingnya mengapa, ya, petani suka menanam jagung tentunya. Nah, informasi pentingnya adalah bisa kita lihat, ya. Nah, informasi pentingnya adalah menanam jagung cukup mudah. Kemudian ada ide pokok, ya. Ide pokok, ya, kita ambil dari kalimat utama. Nah, lebih mudah. Boleh juga sama persis dengan kalimat utama, boleh juga dikurangi kata-kata yang tidak perlu. Nah, tanaman jagung sebagai alternatif tanaman padi. Nah, seperti itu. Boleh juga, atau boleh juga sama persis dengan kalimat utama. Kemudian informasi penting, ya, kita harus mengetahui mengapa petani memilih tanaman ini, tanaman jagung. Nah, bisa kita ketahui ternyata menanam jagung itu, ya, cukup mudah dan lebih cepat. Nah, sehingga bisa kita ambil informasi penting, menanam jagung cukup mudah dan lebih cepat. Kemudian kita tarik satu kesimpulan bahwa tanaman jagung sebagai alternatif tanaman padi karena menanamnya lebih mudah dan cepat. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian selanjutnya masih ada contoh paragrafnya. Contoh paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, kita lihat untuk paragrafnya. Semua makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman untuk melangsungkan hidupnya. Paragraf kalimat kedua, binatang bertahan hidup dengan berburu makanan yang tersedia di alam. Ketiga, demikian pula tumbuhan dan manusia memerlukan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Yang selanjutnya, ya. Yang keempat, ya, semua makhluk hidup akan mati jika tidak makan dan minum. Yang kelima, jadi binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa tentukan bahwa kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, ya. Kemudian kalimat keempat, ya, itu adalah kalimat pengantar untuk mengarahkan ke kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Nah, seperti itu. Makanya ditandai dengan kata jadi. Binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, adik-adik sekalian, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini untuk kalimat 1, 2, 3, dan 4 adalah kalimat penjelas dan menghantarkan ke kalimat utama. Sehingga di kalimat kelima itu adalah kalimat utama.
Jadi binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Nah, kemudian kita tentukan ya, kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Nah, untuk kalimat utama tadi sudah jelas. Yaitu jadi binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu. Kemudian ya, ide pokoknya ya, kita boleh ambil ya di kalimat utama. Binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Jadi kita keluarkan kata-kata yang tidak perlu di kalimat utama seperti itu. Atau boleh juga sama persis dengan kalimat utama, tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, informasi penting. Nah, informasi penting ini kita harus tahu mengapa makhluk hidup itu ya memerlukan makanan dan minuman ya. Di sini kan kita tahu bahwa tanpa makanan dan minuman jelas makhluk hidup akan mati. Nah, seperti itu informasi penting yang terdapat di situ. Jadi bisa kita ketahui seperti itu. Nah, sehingga kita dapat simpulkan bahwa binatang, tumbuhan, dan manusia memerlukan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik sekalian bisa memahami untuk menentukan kalimat utama, ide pokok, kemudian ada kesimpulan ya dalam sebuah paragraf. Nah, adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik sekalian bisa memahami ya, memperdalam lewat latihan-latihan ya, baik itu melihat kalimat-kalimat yang ada di buku bacaan ya, melihat paragraf yang ada di buku bacaan juga ya. Buku bacaan boleh di-download lewat internet, boleh ya. Di buku bacaan tema khusus kelas 6 ya, tema 1. Nah, seperti itu. Dan juga ada di lewat media internet ya. Media internet boleh juga seperti itu. Nah, demikian adik-adik sekalian. Terima kasih dan selamat pagi.